kawasan industri Kota Batam. Alhamdulillah Allah senantiasa memberikan nikmat itu kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa mengambil rezeki Allah, yaitu di antaranya materi, nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dosa kita, dosa guru kita, Ahlussunnah wal Jamaah. Memasukkan kita semua dalam rahmat Allah dan berkumpul nanti dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kitab Al-Sahih, kitab Adabul Ta'am, kitab etika makan. Ini sangat menarik sebab sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah tentang makannya banyak tapi nggak kenyang-kenyang. Apa permasalahannya? Ini tentang hadisnya. An-Wahsyi bin Harb dari Wahsyi bin Harb. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wahsyi bin Harb, an ashab Rasulullah, sesungguhnya sahabat-sahabat Rasulullah mereka berkata. Ini bukan cuma berarti banyak. Ya Rasulullah, inna naqulu wa lam nashba. Kami makan tapi enggak kenyang ya Rasul. Apa masalahnya? Ini enaknya kita punya guru Pak. Makanya kita harus punya guru tempat bertanya, jangan malu. Kalau nggak sempat ke rumah, itu lewat WA atau telepon, tapi minta izin dulu Pak Ustaz, Pak Kiai, Tuan Guru, kan gitu. Kamu mau bertanya, ada waktu enggak? Tanya dulu. Khawatir guru kita lagi ada tamu, lagi diri, kita seperti itu. Apalagi kalau telepon, minta izin dulu, boleh nggak Pak Ustaz, Pak Kiai, Tuan Guru? Kami telepon. Kalau bisa sekarang atau kapan berapa ya kita? Harus ada tempat bertanya, jangan cari di Google, nanti salah kaprah. Nah ini sahabat langsung tanya ke Rasul Muhammad SAW. Kami makan tapi nggak kenyang. Apa masalahnya Rasulullah? Rasul menjawab, fala'allakum taftarikuna. Itu barangkali kalian makan sendiri-sendiri ya, nggak berjamaah, nggak sama-sama. Gitu. Oh, sahabat bertanya berkata menjawab, "Na'am, betul ya Rasulullah." Maka Rasul berkata kemudian, "Fajtamu ala ta'amikum." Sama-samalah kamu, berkumpullah kamu ala ta'amikum untuk makan. Itu. Wa dzkurullahi dan sebutlah nama Allah, yaitu berzikir. Yubarak lakum fihi, kamu pasti akan diberkahi. Jadi ada 3 poin. Pertama, makan berjamaah. Kalau enggak dengan teman-teman, dengan sahabat kita, dengan teman kita, pagi di PTK sering makan bareng, maknya. Tapi sini kan perusahaan itu kan pakai nampak besar. Kalau di PTK enggak mungkin gitu, kecuali di rumah makan Arab, nasi biryani atau kebuli kan itu bisa pakai nampak Pak. Untuk satu keluarga. Kalau di pesantren bukan nampak lagi Pak, pakai daun panjang sampai 2 meter itu makan bareng. Nah, meskipun kita tak makan satu nampan, itu makan bareng dengan teman dekat kita, kan gitu. Nah, di rumah itu dengan keluarga, makan bareng dengan keluarga. Itu kenikmatannya lain, kenikmatannya lain. Di antara kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam, beliau berkata seperti itu, Allah mengangkat saya menjadi Nabi dan Rasul dan memberi, kan gitu. Kalau dia bukan besar, di antaranya saya kalau makan sering mengajak teman, sering mengajak orang lain. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya mengedepankan apa saja yang akan menyebabkan Allah cinta kepada saya daripada yang lain. Jadi memang disunahkan di dalam keluarga itu makan bareng. Meskipun misalkan nggak tiap waktu kadang kerja, minimal sehari sekali nggak bisa, itu waktu libur. Kapan liburnya? Kadang kan yang masuk malam masuk jam 7 pulang jam 7 kadang nyampe rumah jam 8 kan gitu. Anak-anak sudah siap di rumah, bapaknya belum pulang misalkan. Liburnya kapan? Itu gunakan untuk makan bareng bersama, untuk bercengkrama bersama. Nilainya itu sangat tinggi sehingga di antara keberkahan kebaikan kemuliaan Ramadan bisa makan bareng sekeluarga yang biasanya tidak bisa, yaitu minimal ada makan sahur. Yang kedua, tugas Allah
dan jangan lupa kamu harus zikir kepada Allah, sebab ini menentukan. Meskipun makan banyak, pas sehat sempurna, misalkan harganya mahal, kalau nggak diawal dengan zikir basmalah dan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, bahwa aktor awil ajdar tak mempunyai keberkahan dan dari kebaikan. Sehat secara fisik, tapi tak sehat secara spiritual mental. Badannya sehat, tapi malah ibadah. Matanya kuat, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Baru setengah lemah sudah ngorok. Menggolak saja 2 kali 40-50 pun sehat. Nonton YouTube saja 5 jam kuat. Buka Al-Quran 1 lembar gantu. Itu penyakit, itu penyakit. Hidup nongkrong dengan teman-teman kuat. Itu kajian saja setengah jam. Udah pokok kaki, pokok pinggang, selonjoran, nyetek, banyak kali dramanya. Itu masalah. Itu masalah, berarti ada masalah dengan mental spiritual, dengan akidah. Termasuk kalau beli pulsa, jajan kan, keluarga misalkan sekali makan habis 300-400 ribu berani, bahkan sampai sekeluarga habis 1 juta, 2 juta berani untuk infak hitung-hitungan. Baru terima gaji nih, tanggal 3 nih, masuk ke rekening 10 juta, kotak infak lewat masukin 10 ribu. Bukan yang besar, 10 ribu. Dikalkulasikan per bulan hanya 40 ribu, gaji 6 juta, 7 juta. Itu sangat sayang sekali kesempatan itu tak datang 2 kali. Penyesalannya nanti ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir, nanti apa dia menyesal nanti, terbayang amalan-amalan kita, berapa banyak harta yang digunakan untuk jalan Allah dan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bermaksiat. Makanya sekarang gunakanlah mencari Allah berupa kesehatan mata itu seperti itu. Menurut Allah, zikirlah kepada Allah. Yubarakatuh, kamu akan diberkahi. Apa berkah itu? Az-ziyadah, ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Badan sehat secara fisik toh, semangat untuk berbuat taat, semangat untuk berbuat kebaikan, diajak berbuat kebaikan cepat. Ketika ada yang ingin maksiat nggak mau, itu namanya itu berkah. Rawahu Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Nah yang selanjutnya adalah babul amri bil akli menjadi bil fasati wa nahyi anil akli min wasatiha. Anjuran mengambil makanan dari pinggir-pinggir kalau makan barengan, dan larangan makan dari tengahnya, jangan langsung tengah kecuali nasi tumpeng dulu atau di tengah. Tapi makanan-makanan yang misalkan banyak sekali dekat satu jenis, misalkan telur, dada sampai sana, sayuran sampai sana, jangan langsung dekat tumpengnya, yang kiri ke samping-sampingnya jangan ke tengah, jangan diacak, jangan diacak. Terus ketika kita pas makan lupa, jangan diaduk. Nyari tulang, bisa ada nyari tulang. Pada asal aduk ke tempat itu tidak sopan. Dan masalah apabila kalau bersin lewat, kita ke arah kiri, jangan ke arah makanan itu. Orang jadi jijik nantinya. Itu ingatnya di Islam. Sampai makan pun diatur. Kan itu. Jadi kalau dalam kitab ini terdapat sabda Rasul Muhammad SAW, "Makan lima yali." Makanlah yang dekat denganmu, jangan yang jauh. Sekali lagi, kalau yang jauh misalkan di luar tidak dibagi oleh jangkauan, minta tolong ke orang lain atau minta izin, misalkan ada kerupuk di tengah nih, kita makan di sini, kan gitu. Kalau kita nggak mencantumkan badan ke depan, nggak nyampe. Yang mampu sama jauh, kita izin dulu kan, sama bapak saya mau makan kerupuk. Silakan dapat. Nah kalau dekat dengan kelak kerupuk itu atau apa saja, jadi yang diangkat-angkat kasihkan ke kita. Apalagi yang makan anak kita, apalagi yang makan kita, harus diatur, jangan sampai ada kesan nggak sopan, diatur. Nah jangan makanlah sebelum kakek atau abang itu makan di atasnya. Kalaupun itu makan di atas oleh kita, diatur semuanya. Kalau nggak sendiri diatur, harus langsung habis, mengambil dengan tangan. Nah, ini etikanya. Muttafaqun alaih, Imam Bukhari. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Sayyid Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini adalah kakak sepupu Rasulullah. Sebab Rasulullah ayahnya itu punya kuah.
punya abang. Sayyid Abbas itu punya abang. Di antaranya Abu Thalib, biasanya juga Abbas. Nah, anaknya Sayyid Abbas itu adalah Abdullah bin Abbas. Jadi ini kakak siapa Rasulullah. Sebab Rasulullah itu anak bungsu dari Abdul Muttalib. Anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau bersabda, "Al-barakatu tanzilu wa satatan." Keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Fakulu minha fataihi. Makanlah kamu dari pinggir-pinggirnya dulu. Pinggir dulu, jangan diacak. Jadi kalau makan bareng, nasi tumpang terutama itu jangan diacak, sebab biasanya nggak habis Pak. Saya beberapa kali menghadiri undang acara, terutama Maulid Nabi atau Mampur, itu suka ada nasi tumpang Pak ya. Jangan diacak, pipit jangan diacak. Kalau tumpang itu atasnya dulu, atas dulu ke bawah jangan diaduk-aduk, sehingga kesannya itu apa ya, bekas gitu. Terutama kan sayurnya urapnya mie-nya itu dan itu dengan ketengan, seolah-olah nanti diacak, diaduk sisa orang biji. Nah, eloknya misalkan sisa makanan itu nggak mungkin dikasih dengan nampaknya siapkan makanan tempat makan itu kayak palikop apalah namanya itu dari plastik apa masukin diatur, kasihkan ke tetangga orang sekitar atau teman kita atau orang-orang yang sangat membutuhkan. Terus terang saja, kami sering dengan istri ngajak anak-anak itu kita melatih anak-anak itu suka keliling Mas. Bukan sisa seperti di rumah mereka. Itu diterimanya dengan suka hati Pak, dengan suka cita. Kemana? Dalam Mustafa. Dalam Mustafa sembako, kadang cuma beras saja, kadang minyak saja. Itu tentu dengan senang hati. Padahal harga bentar beli misalkan beli beras yang 2,5 kilo, harganya berapa sih? Bagi 5 kilo, tapi terima dengan suka cita. Dikasih cuma berkas saja maka dimuliakan. Itulah yang akan membukakan rahmat Allah, yang akan membukakan pintu langit. Amal sedikit tapi ilmu terus membantu itu sangat besar pahalanya. Dan itu di antara saudara yang ikhlas kayak gitu, apalagi wakaf yang akan menyebabkan dijauhkan oleh Allah dari azab kubur dan juga meninggal suatu khotimah. Makanya ketika ada tamu yang ke rumah, saya titip pertama sedekah tiap hari minimal dari pagi hari. Kalau pagi hari nggak bisa niatkan. Kedua, Jumat tolong buat makanan misalkan keluar. Bahkan ketika ada yang datang ke rumah yang konsultasi, anaknya susah diatur Pak. Susah diatur. Bahkan ada anak perempuan yang kabur dari rumahnya kelas 3 SMP Pak. Gak mau sekolah, kabur dari rumahnya, ambil solusi ibunya. Maksudnya kan anak perempuan. Bukan cuma anak perempuan, bahkan ada istri yang kabur Pak. Kabur dari istrinya. Badannya tinggi besar, kan kayak gitu, tinggi besar Pak. Serulah orang yang maunya nangis Pak. Kenapa menangis? Istri saya kabur di bawah Ustaz. Nangis gitu. Apa perlu saya curhatlah cerita. Di antaranya saya introspeksi memperbaiki diri, berdoa kepada Allah yang kedua adalah saudara Fitri. Atas nama siapa? Atas nama anak yang bermasalah tersebut. Yang kedua atas nama untuk kami itu atas nama istrinya atau suaminya. Yang kedua saudara dengan makanan yang disukai oleh anak tersebut, oleh istrinya tersebut, itu dilakukan rutin dengan tawasul ya Allah semoga kau terima saya sedekah atas nama anak saya. Semoga kau terima sedekah ini dan dengan sedekah ini saya bertawasul semoga kau kabulkan doa-doa saya, khususnya jadikanlah anak saya fulana kan itu atau fulan atau istri saya jadi anak yang solehah atau istri yang solehah. Cepat kembalikan lagi ya Allah, jadikanlah berkahnya pada dia. Seolah kamu itu terpuji Pak, termasuk yang sakit, tawasul dengan saudara sedikit berobat dan juga secara menentukan adalah bersaudara. Jadi sabda Rasul keberkahan itu turun di tengah makanan. Fakulu itu apa itu makanlah di pinggir-pinggirnya dulu, jangan. Walau takulu nawasat tinggi dimulai dari tengahnya nanti ngacak, enggak bagus bahkan kesannya dorong. Rawahu Abu Dawud Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Waqala beliau berkata hadisun hasanun sahih, hadis hasan dan sahih. Jamaah yang mata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah makan besar Pak, kita makan besar.
An Abdullah bin Yusuf, kalau berkata beliau, karena Nabi qas'atun, Rasul mempunyai qas'ah itu kain besar, tetap makan besar. Yuqalu laha al-qarra, namanya al-qarra. Yahmiluha arba'atu rijalin, yang bawa itu 4 orang, saking besarnya. Saking besarnya tempat makan itu, bahwa nampan besar. Sampai ngangkatnya pun berisi 4 orang, bukan 2 orang lagi. Kalau matahari saja duha, ketika masuk duha waktu sudah masuk, mereka saya sholat duha, kemudian kosan didatangkanlah kosan tersebut, nampan besar tersebut. Jadi waktu sudah dipenuhi dengan susu itu adalah kuah dengan rotinya, makanan. Fatahu alaiha, sahabat berkumpul sekitarnya termasuk Rasul. Walau maka surah jatuh Rasulullah, ketika semua sudah berkumpul, Rasulullah sudah duduk di sana, kan gitu. Bakal Arabi berkata seorang Arab, orang kampung Pak. Heran kan ini kan nggak seperti itu. Biasanya makannya mungkin masing-masing, ini harus makannya bareng. Dengan pemimpinnya pula Rasulullah, orang Arab itu yang baru tahu itu. Nah, mana dia biasa? Apa ini perkumpulan ini? Hal ini apa? Bapak Rasulullah bersabda, Inna Allah ja'alani abdan karimah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku hamba yang mulia, walam yaj'alni jabbaran hamidan. Dan Allah tidak menjadikan saya orang yang sombong dan mengisombangkan. Rasul makan bareng. Dan memang harusnya seorang pemimpin itu dari yang dituakan di masyarakat, Ustaz, dia makan bareng RT, RW, makan bareng sama wali kota, gubernur, makan bareng. Kalau nggak pas setiap waktu, ya sekali maka sungguh indah apabila di kota khususnya sudah ada buka puasa bersama, buka puasa bareng-bareng antara rakyat dengan wakilnya, dengan yang mengurusnya itu pemerintah, eksekutif pun legislatif, termasuk pusat dan kiai dan tokoh-tokoh masyarakat. Ini Rasul kumpul dengan sama-sama dengan para sahabat. Subhanallah, Rasul bersabda, "Kulu min hamalaiha," makanlah dari pinggir-pinggir kesah tersebut. Wada'u birwataha ibarfiha, kami itu. Dan janganlah makan di tengah-tengahnya langsung, jadi harus pinggir-pinggirnya. Ibarfiha, maka akan diberkahi. Rawah Abu Dawud bisa disahih dari Imam Abu Dawud dengan baca sahih. Selanjutnya hadis untuk pertemuan singkat ini, babu karahatil akli mutaqian, makruh makan bersandar. Maksud bersandar ini bukan cuma bersandar kursi, Pak. Yaitu duduk di tempat yang sangat empuk, seperti duduknya para raja, sama indah, sama bagus, untuk supaya makannya nikmat, kan begitu. Bisa habis piring atau 2 piringnya kan sudah baik, makanya tetap ibadah. Kecuali kalau di rumah siapkan kayak gitu, dengan yang makan untuk ibadah tidak terlalu itu nggak masalah. An Abi Juhaifah bin Abdullah, kalau berkata Abu Juhaifah bin Abdullah, kalau berkata kalau Rasulullah bersabda, la aku mutaqian, aku tidak makan sambil bersandar. Rawahu Bukhari riwayat Imam Bukhari. Berkata Al-Khattabi, maksud muttaqi di sini adalah duduk bersandar pada alas yang empuk di bawahnya. Dan dia pun berkata maksudnya adalah bahwa beliau tidak duduk di atas alas yang empuk atau bantal, sebagaimana yang ingin makan banyak, akan tetapi belum duduk di atas satu kaki, sedangkan kaki yang ditegakkan, diberdirikan, kemudian belum makan secukupnya. Ini merupakan pendapat Al-Khattabi. Sedangkan ulama yang lain mengisyaratkan bahwa al-muttaqi adalah duduk condong atau berdiri pada lambungnya. Jadi seperti duduk terutama di bawah apa? Itu seperti kita makan bersama-sama. Itu. Lutut kaki kanan dibawahkan, dan itu. Sedangkan kaki kiri diberdirikan. Itu makan bareng. Kadang Rasul pun duduk bersila, dan itu. Jarang duduk Rasul duduk di kursi, dan itu.
yang empuk, bahkan belum kursi yang empuk, kursi biasa, bahkan seringnya di lantai ketika makan. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, Rasul belum pernah makan enak ketika makan sendiri, baru konsumsi makanan yang dianggap enak atau lezat itu ketika makan malam. Itu membuktikan akan ketawaduan dan perhatian Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya masya Allah ketika tata cara makan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga harus juga pahami bahwa tidak semua yang kata Rasul itu wajib bagi umatnya atau sunnah. Dan tidak semua yang dilakukan Rasul itu harus kita ikuti. Jika hukumnya menjadi wajib ataupun sunnah, bisa saja itu mubah atau bahkan ikuti haram sebab itu kekhususan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasul itu harus ditengok. Apakah itu sebagai nabi Rasul sebagai guru, apakah sebagai roli sudara sebagai pemimpin, ataukah sebagai hakim yang memutuskan perkara, ataukah sebagai panglima perang. Itu ditengok, Pak. Nggak bisa ikuti Rasul itu diikuti langsung, tak bisa. Seperti Rasul memerintahkan kepada sahabat yang lain untuk mencambuk merajam orang yang zina. Bila atas seorang hakim atau seorang hakim ketika beliau menyiapkan pasukan perang, beliau sebagai kepala negara, sebagai kepala panglima tertinggi. Tetapi Ustaz Kiai nggak bisa kayak gitu. Datangilah orang yang zina itu, cambuk 100 kali, kan itu. Aku bilang nggak bisa. Harus pemerintah dan ini pengadilan yang memutuskan, tak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada aturan Allah dan Rasulullah dan peraturannya yang berlaku sehingga bisa pelaksanaan Islam itu dengan baik dan menjadi rahmat. Kalau seenaknya dilakukan oleh ustaz, kiai, tokoh masyarakat, hancurlah negara ini, kacaulah kehidupan bernegara. Ini jemaah Allah, silahkan dibuka kitab Riyadhus Shalihin tentang bahwa kita pada bilakli, kita makan. Ini ada beberapa bab dan juga kitab. Pertama ada Abu Tafarik kitab kita berhubungan dengan berbagai macam akhlak bergaul dengan masyarakat. Yang kedua kitab adab, kitab etika, kitab ada doa, kitab ada makan, kitab berbahas, kitab etika menggunakan baju, dan juga di sana juga ada etika minum dan sebagainya. Silakan download atau berkitab dari Shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma qul lana wa lana walidina wa man yasadara wa qul muslimin sallallahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shfi wa qina wa rahmatika ajatina wa sallallahu fil masjid wa sallim wa sallallahu rizqan halalan wa qina sa'atin min ta'ala wa masyarakat innaka antal samiul wahhab wa sallallahu alaihi wa sallam اللهم اجعل صحبتنا بلا تأخير اللهم اجعل علمنا من قدر ما شاء الله من الله وبلنا من سؤالك من وقلنا ما سألنا من شرعه إنك أنت رسول وصلنا ومنا من أمام ربي وصلى الله وسلم على نبينا ربي سبحانك اللهم وبحمدك